Mungkin kenyataan tentang harus bertemu hal-hal tidak enak gak akan aku ingin rasakan. Aku akan rubah, termasuk bertemu denganmu yang ku tahu tidak sepenuhnya menerimaku hanya karena masa laluku. Kenapa sih? Sesulit itu menerima kenyataan tentang ingin jadi lebih baik hak siapapun. Menjalaninya bersama dengan maumu dan mauku yang seperti apa. Mencari yang terbaik. Bukan pada satu sisi di versi yang menurutmu terbaik. Di mana cerita tentang melengkapinya. Ada cerita yang harus diceritakan, ada suara yang harus didengarkan. Sendiri atau berdua. Soal gimana seseorang yang gak bisa nerima masa lalunya. Masa lalu orang yang dia sayangin. Gue masih gak habis pikir ya sama orang yang kayak gitu. Lo ketemu dia di waktu yang ya lo tahu dia hanya saat itu. Bahkan lo gak tahu masa lalunya seperti apa. Lalu kenapa ketika lo udah berusaha ngambil hatinya, terus lo beranggapan dan menerimanya untuk tidak bikin dia sakit hati, tapi kenyataannya dengan lo tidak bisa menerima masa lalunya itu di kedepannya, lo malah bikin dia jadi sakit hati. Lo yang berusaha yakinin dia kalau gue tuh sayang sama lo sayang sama dia, tapi pada akhirnya lo membuat dia jadi ragu. Kenapa sih harus kayak gitu? Ingat loh, orang pintar kan bodoh dulu. Bahkan banyak orang yang belajar dari kesalahan untuk jadi lebih baik. Makanya gue bilang, setiap orang tuh berhak jadi lebih baik. Tergantung siapa yang bisa bikin dia jadi lebih baik. Di saat orang yang lo sayang merasa diri lo orang yang tepat, dikasih kepercayaan sepenuhnya buat lo. Ya gue bahas topik ini dari salah satu curhatan seseorang di Instagram. Gue tertarik bahas ini karena gue masih cukup banyak melihat orang yang dia coba ngungkit hal-hal yang udah terjadi ataupun perkara masa lalunya gitu. Padahal lo kenal dia gak tahu masa lalunya kayak gimana. Tapi ketika orang yang lo sayang ini berusaha ingin jujur sama lo, terbuka sama lo pada akhirnya gak bisa nerima masa lalunya. Lo itu mau jalan sama dia, pengen terus-terusan membahas masa lalunya, atau pengen lo mencari masa depan sama dia gitu. Sedangkan hidup tuh terus berjalan, memungkinkan diputar, ataupun lo bergantung sama keadaan. Kalau lo bergantung sama keadaan, gak akan jadi lo lebih baik juga. Makanya kenapa ada orang sukses itu dia harus berusaha keras. Kenapa ada orang bahagia dia harus ngelewatin banyak hal-hal sakit. Terus ketika orang yang lo sayang ini akhirnya mutusin pergi dari diri lo, karena ada orang yang lebih baik dari diri lo yang bisa menerima dirinya, lo ngerasa sakit hati. Lo ngerasa dia itu gak sayang sepenuhnya. Dia bukan berarti gak sayang sepenuhnya sama lo, tapi lo yang gak bisa menerima dia apa adanya. Sedangkan yang dia butuhin, gue mau jadi lebih baik bukan karena masa lalu gue, tapi gue mau berangkat dari masa lalu gue yang buruk untuk jadi lebih baik. Dan untuk orang yang seperti itu lo mau sampai kapan? Memang diri lo merasa paling sempurna? Enggak kan? Bahkan lo masih sering lupa sama hal apa yang udah lo lakuin sebelumnya. Lo lupa sebelum jadi sekarang, lo tuh apa sih? Segala sesuatu yang lo dapat sekarang memang gak perlu waktu, gak perlu proses. Udahlah, jangan merasa diri lo ini lebih baik daripada orang lain. Jadi lo bisa ngatur semua kehidupan orang lain itu, termasuk orang yang sayang. Perkara apa yang menurut lo lebih baik, seolah-olah lo jadi cerminan buat dia. Enggak. Lo pengen merubah seseorang, kalau dari kemauan lo, itu gak akan bertahan lama. Seseorang itu berubah bukan karena kemauan orang lain,
bukan karena kemauan orang-orang terdekat sama dia, tapi karena kemauannya dia sendiri. Ketika lo mau merubah hidup seseorang, tapi dihantuin dengan rasa takutnya dia, perkara, ya, gue gak mau lo terlalu sering bahas masa lalu gue, jadi better gue akan berubah, biar lo gak bahas masa lalu gue. Tapi seperjalannya waktu, dia gak akan bisa berubah karena kemauannya, tapi karena kemauan lo, rasa takutnya dia, rasa gak enaknya dia. Apa ada rasa bahagia, rasa tenang? Sama halnya kayak lo hidup dihantuin rasa takut mati. Gak enak kan? Lo harus hidup sehat karena lo tahu lo punya penyakit. Kalau gue gak sehat, gue bakal mati. Ya sama halnya dengan diri lo yang berusaha untuk selalu mengungkit masa lalunya dia. Akhirnya dia berusaha lebih baik. Karena lo, bukan karena dirinya. Dan ketika harapan itu gak sesuai sama diri lo, perkara kemauan lo versi lo untuk dijadi lebih baik, soal masa lalunya itu, gimana nantinya kalau misalnya dia gak bisa selamanya sama lo? Ketika dia putus, apa lo bisa menjamin dia gak akan balik lagi ke hal sebelumnya? Bisa jadi karena itu bukan kemauannya. Gak ada yang bisa menjamin semua orang itu punya sifat yang sempurna. Adanya melengkapi ya karena itu. Gue gak ngerti ya, kalau orang-orang yang gak bisa nerima masa lalu seseorang itu atas dasar apa? Siapa sih yang mau terus-terusan dihantuin rasa bersalah karena dirinya, masa lalunya yang buruk atau kesalahan yang dia buat? Enggak kan? Bahkan menurut diri lo, ketika lo melakukan suatu kesalahan, lo belum tentu tahu lo itu salah. Kan gitu. Ya sama halnya kayak rasa ketika lo putusin seseorang, putusin dia, perkara itu adalah jalan yang terbaik. Menurut lo lebih baik. Dan lo merasa tidak bersalah. Lo merasa itu adalah keputusan yang paling benar. Dan lawan jenis lo, pasangan lo, tiba-tiba menerima ya udah. Tapi apa ya udahnya itu mengartikan dia sepenuhnya menerima? Dalam hatinya lo tahu? Enggak kan? Sepintar-pintarnya lo baca perasaan pasangan lo gak akan pernah tahu isi di dalamnya. Mulut bisa bilang iya, tapi hati belum tentu. Kenapa gue bilang kayak gitu dan gue bahas ini? Ya ini buat gambaran kalian aja, terima atau enggak sih kembali lagi ke kalian ya. Teman gue, dia cerita sampai pada akhirnya dia punya satu masalah. Saat itu dia pacaran sudah bertahun-tahun, tapi gak ada status untuk nikah. Sampai pada akhirnya dia selalu bahas masa lalunya, lu tuh janda, bla 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 bla. Lu tuh harusnya makasih ketemu gue. Udahlah gak usah nikah, atau sama aja dulu punya anak. Statement yang kayak gitu kan gak bisa dong. Sedangkan ada hal yang harus dia tanggung gitu kan. Ya kita kan hidup di Indonesia, kultur mulut ke mulut tuh masih kenceng banget kan. Beda cerita kalau lo tinggal di luar negeri ya, mereka akan cuek gitu kan. Ya meskipun ada beberapa, tapi kalau di Indonesia nggak bisa. Belum lagi sama agama segala macam. Sedangkan di awal manis, berjalannya waktu dia mulai ketemu tingkah-tingkahnya yang kayak gitu. Ketika berjalannya waktu, karakter si cowok ini mulai kelihatan gitu kan. Berarti lo gak terima gue sepenuhnya dong. Padahal awalnya gue terima lo apa adanya. Iya awalnya. Yang akhirnya jadi ada apanya kan. Perkara lo udah memiliki hati seseorang, akhirnya lo bisa semau itu untuk bisa ngeluarin semua perasaan lo tanpa mikirin perasaan orang lain. Apalagi lo orang yang posesif, lo pasti gak mau digituin. Lo mau ngatur hidup orang itu, tapi lo gak mau diatur. Sampai akhirnya
Teman gue ini curhat sama gue, selalu diselingkuhin berapa kali dan selalu minta maaf, sampai pada akhirnya di satu statement dia nggak bisa nikahin gitu. Ya gue bilang sama dia, gue nggak menyuruh ini sebagai keputusan gue ya, tapi tetap balik lagi ke keputusan lo yang jalanin hidup lo yang jalanin hubungan lo. Tapi menurut gue sebagai orang yang dekat sama lo, ya gue sakit hati ketika ada teman gue yang gue sayang, dia harus ngerasain hal-hal sakit yang gak perlu dia rasain. Akan ada masanya orang yang bakal nerima lo apa adanya, yang bakal nyoret-nyoret semua hal yang menurut lo itu buruk dalam hidup lo gitu. Dan itu perlu proses. Lo juga gak bisa kan kalau misalnya putus sama dia, bukan berarti gue harus menjerumuskan lo ke putus, ya enggak. Lo ngomong aja baik-baik dulu gimana enaknya. Kalau memang dia gak bisa kasih statement dan keputusan, emang hidup lo mau terus-terusan berjalan dengan hubungan tanpa tujuan? Enggak kan? Sampai akhirnya dia pulang saat itu kan, ya maksudnya ceritanya akhirnya stop sampai situ. Terus beberapa hari kemudian dia datang lagi ke gue, cerita, dia ngomong ada yang dekat sama gue gini-gini. Ternyata dia udah lama dekat sama teman gue ini, udah sering ke rumahnya, sering nganterin kerja gitu, dan kenal sama anaknya. Ya dengan berjalannya waktu, dengan keadaan seperti itu, gak ada kepikiran untuk mau terima cowok itu seterbuka itu sama dia. Terbukanya juga karena momen sih ya, gak sengaja juga. Nah akhirnya si cowok ini ngungkapin, dia bilang, gue nyaman sama anak lo, gue seneng, gue suka, dan keluarganya juga welcome. Sampai akhirnya dia juga cerita sama gue, gimana ya Yon, tapi gue masih sayang sama dia gitu. Tapi ya anak gue juga butuh orang yang bisa dijadiin sosok ayah baru buat mereka gitu. Dan gue juga butuh pasangan hidup gue yang baru gitu. Gak mau gue terus-terusan kayak gini. Ya gue bilang gini, keyakinan lo tuh lebih dari dua. Kebahagiaan yang lo dapat itu bukan cuma satu di diri lo, tapi di diri orang, maksudnya tuh di anak-anak lo juga. Anak-anak lo welcome, and then you welcome. Dengan satu sisi yang lainnya, dia bisa terima anak lo, tapi dia gak bisa kasih tujuan hidup yang baik. Kan gitu perkara nikahnya, gak mau ada tanggung jawab. Sedangkan yang gue tahu dari ceritanya dia hampir 3 tahun gak pulang ke rumahnya ngekos, perkara belum siap untuk kenalin cowoknya ini loh. Kok gitu? Kalau memang mau serius ya kenalin dong. Dan selalu ngindar. Berarti kan memang dari awal sebenarnya keseriusannya gak ada. Ya soal gimana pun ceritanya dia, si cerita teman gue ini, poin dari masalahnya dia adalah yaitu dia gak bisa nerima masa lalunya yang seperti itu untuk bisa menuju ke hal yang lebih baik. Gak bisa kasih komitmen, gak bisa kasih statement, atau gak ke arah mana dia mau pergi gitu. Sama halnya sama orang-orang yang gak bisa nerima masa lalunya, ya dia stuck di situ aja. Lo gak akan bisa menuju ke arah yang lo mau. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ya lo stuck di situ aja. Kenapa sih nggak yang ke arah yang lain gitu? Banyak hal kok yang bisa dibangun tanpa lo harus mikirin masa lalu. Karena kalau ngomongin masa lalu, ngomongin itu sakit, ngomongin itu nggak enak, hal-hal yang nggak enak lah. Kan bisa gitu ya, lo ini kita ke depan mau gimana, gue tuh memang dulu begini, tapi gue juga pengen lebih baik. Satu juga support, oh yaudah kamu punya apa, punya skill apa kamu, kayak kita atau aku bisa bantu. Saling keterbukaan dan saling memberikan tujuan yang positif gitu, support juga, dorongan. Dan ketika kalian sukses bersama, bahagia bersama, yang nikmatin kalian juga berdua. Orang lain cuma senyum-senyum, orang lain nanti juga bakalan datang ketika kalian ada di atas. Ya paling gitu aja lah ya untuk yang
dengar podcast ini yang mungkin punya kebiasaan selalu mengungkit masa lalu seseorang, lo harus berubah. Waktu itu kan terus berjalan dan lo gak akan bisa putar balik arah merubah yang itu, tapi lo memperbaiki dari apa yang sudah lo buat. Dan begitu pun untuk orang yang menurut lo itu masa lalunya buruk. Ketika dia percaya sama lo, berarti lo orang yang bisa dipercaya. Jangan pernah lo hancurin kepercayaannya. Kalau memang lo gak bisa lebih baik dalam hubungannya, minimal lo ngejaga perasaannya. Gak harus jadi pacar, jadi teman baik itu udah lebih dari cukup. Kalau lo takut nyakitin perasaannya, karena gak bisa jadi masa depannya. Kalau lo suka sama podcast ini, jangan lupa di like, share, sama komen ya. Sama subscribe juga biar gue makin semangat. Kalau mau ada sesuatu yang dibahas, DM aja di Instagram. Gue belakangan hari ini belum buka-buka sesi curhat itu, luapkan ataupun tanggap curhat itu. Nanti pasti ada lagi kok. Makasih udah yang sering dengerin podcast gue beberapa episode itu. Gue senang banget, apalagi di Instagram setiap kali gue upload segala macam, kalian ada respon di komentar dan sering share juga. Makasih banget. Kalau nggak ada kalian, gue juga nggak sampai semangat bikin episode ini terus-terusan. Dan respons kalian yang menganggap gue sebagai pendengar yang baik di cerita kalian, gue senang banget gitu. Karena ketika gue lagi ada masalah pun belum tentu gue bisa dapat pendengar yang baik. Dan gue mencoba menempatkan di posisi itu. Ketika ada orang lain yang senang sama gue pun gue bisa ngerasain senengnya. Stay safe. Dan jangan lupa selalu ada cerita buat diceritain. Selalu ada suara yang bisa didengerin.